Halo guys, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video tentang penilaian kinerja yang dibimbing oleh Bapak Husni selaku pengajar mata kuliah Human Resource Management. Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, gue Bondan Wijaya. Gue driver ojol dari perusahaan Gojek. Tugas gue banyak, yaitu ngantar orang, ngantar makanan, dan ngantar barang. Atas nama Mbak Rina. Iya Pak Bondan ya? Iya. Oke. Pengertian penilaian kinerja. Dalam manajemen sumber daya manusia terdapat aktivitas-aktivitas penting. Salah satunya ialah penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja seseorang atau organisasi berupa nilai. Penilaian kerja memberikan gambaran pada perusahaan seperti apa perilaku karyawan berkaitan dengan pekerjaannya, serta informasi perihal penetapan kompensasi, pelatihan dan pengembangan, promosi karyawan, dan lain-lain. Gitu, Mbak. Ya. Banyak dari kampus mana? Saya tidak tahu. Kampusnya di mana? Semester 2. Udah sesuai tujuan ya, Mbak? Ya terima kasih ya Pak. Oke. Udah saya bayar dengan Bapak ya. Faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja karyawan. Pertama, faktor internal. Faktor internal termasuk faktor yang berasal dari dalam diri karyawan seperti kemampuan kerja dan tipe pekerja. Contohnya seperti pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar karyawan seperti tindakan-tindakan rekan kerja, kepemimpinan, dan lingkungan kerja. Contohnya seperti gaya kepemimpinan atasan, interaksi antar karyawan, dan lingkungan kerja. Oke, jangan lupa bintang 5-nya, Mbak. Oke. Assalamualaikum. Sini. Iya Mas, tunggu sebentar ya. Ya udah. 1 hour later. Bu, lama banget, Bu. Itu. Iya Mas, sabar tunggu 2 menit. Tujuan penilaian kinerja karyawan yaitu yang pertama sebagai sarana mengetahui kapasitas dan pengetahuan karyawan. Yang kedua merupakan latar belakang perencanaan bidang kepegawaian khususnya penyempurnaan kualifikasi kerja. Yang ketiga sebagai dasar dan pendayagunaan karyawan secara optimal sehingga dapat diarahkan rencana atau jenjang karirnya, kenaikan jabatan dan kenaikan gaji. Yang keempat memberikan penghargaan terhadap kinerja yang dihasilkan dari sebelumnya. Yang kelima, memberikan motivasi terhadap perbaikan kinerja pada masa yang akan mendatang. Udah dari tadi, Bu. Bentaran, udah masih jangan nyembelin saya mulu. Ntar yang ada itu kerupuk saya gosong. Bentar ya Mas, bentar aja. Ayo. A few moments later. Ini Mas, sudah selesai. Mas, tolong titip ya. Ini makanannya jangan sampai jatuh, sampai bermasjid, oke? Oke, dari tadi dong, Bu. Lama. Ya. Oke Mas, selamat. Ya. Unduh, aja masih sabar banget ya Allah. Lagi bulan puasa saya kasih bintang 5. Mantap. Menurut Dharma, tahun 1991 secara sederhana mengemukakan 3 komponen standar penilaian yaitu yang pertama kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, dan yang ketiga ketepatan waktu.
Maling ya? Stop. Mana apanya mana? Kita dia. Jangan lari lo. Oke. Gimana nih, malah HP belum lunas. Enggak. Gimana mas? Ini apanya benar? Iya benar. Oh iya. Enggak. Makasih banyak ya mas, malah belum lunas ini. Aduh. Adapun indikator dalam prestasi kerja antara lain yang pertama ada kejujuran, lalu kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, pengalaman, prakarsa atau inisiatif, kecakapan atau komunikasi, dan tanggung jawab. Makasih banyak ya mas. Iya. Baik, selanjutnya untuk Pak Bondan Wijaya, silakan untuk maju ke depan untuk mendapatkan reward dari perusahaan Gojek. Selamat, Pak Bondan sudah menjadi driver terbaik tahun ini. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Peranan Gojek sebagai perusahaan jasa angkutan tentunya memerlukan suatu penilaian terhadap para driver Gojek. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat melayani para konsumen dengan baik, sehingga para konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh para driver. Driver sendiri merupakan orang yang berhadapan langsung dengan para konsumen pengguna aplikasi dan tentunya membawa nama baik Gojek. Dengan demikian, perlu dilakukannya penilaian kinerja terhadap para driver Gojek untuk mengetahui baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh driver kepada para konsumen Gojek. Selain itu, penilaian kinerja driver Gojek tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja para driver Gojek. Ya, terima kasih Bu. Prosedur penilaian kerja karyawan driver PT Gojek Indonesia terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan penilaian. Tujuan dilakukannya penilaian kinerja di PT Gojek Indonesia pada driver Gojek yaitu untuk mengetahui layanan dan performa karyawan driver saat bekerja. Merupakan bahan evaluasi guna dapat bekerja lebih produktif dan memahami hal-hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki dalam meningkatkan mutu kinerja driver Gojek. Tujuan penilaian kinerja merupakan dasar dalam memberikan penghargaan kepada driver Gojek yang menghasilkan kinerja tinggi. Yang kedua yaitu menetapkan kriteria kinerja. Gojek memiliki aturan-aturan yang juga menjadi kriteria penilaian oleh perusahaan. Acuan tersebut dituangkan dalam bentuk tata tertib dan daftar pelanggaran Gojek. Yang ketiga, memeriksa pekerjaan yang dijalankan. Pada halaman performa di aplikasi driver, terdapat keterangan total penyelesaian, poin terkumpul, target poin, dan penilaian atau ulasan. Dengan adanya halaman performa ini, baik driver maupun perusahaan akan dapat mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan setiap harinya. Yang keempat ada penilaian kinerja. Salah satu penentu tingkat kinerja para driver ialah rating. Rating merupakan penilaian yang diberikan oleh pelanggan kepada driver atas layanan dan performa yang diberikan. Hingga kini, Gojek masih mengandalkan rating dan feedback sebagai tolak ukur penilaian driver. Yang kelima ada tindak lanjut. Pada PT Gojek Indonesia, tindak lanjut dari hasil penilaian berupa pemberian reward atau punishment yang diterima oleh karyawan driver Gojek. Bagi para pengemudi Gojek yang menghasilkan kinerja tinggi, tindak lanjut yang diberikan perusahaan berupa bonus. Sedangkan, bagi yang menghasilkan kinerja yang rendah, maka akan diberikan punishment yaitu berupa sanksi pelanggaran hingga putus mitra.